Perkenalkan, saya Anissa Mawaddah dengan NIM 2309-1326-11013. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi dengan prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai edukatif mitigasi bencana. Saya akan menjelaskan edukatif mitigasi bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa di mana massa tanah, batuan, atau material permukaan lainnya bergeser dari lereng ke arah bawah akibat gaya gravitasi. Bencana ini bisa dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan, serta faktor manusia seperti kerusakan hutan, pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan kurangnya sistem drainase yang baik. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam nyawa serta mata pencarian masyarakat. Untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari tanah longsor, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan pada tahap yang berbeda. Beberapa tahap penjelasan tentang apa yang perlu dilakukan pada masa sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi, agar kita semua lebih siap menghadapinya. Yang pertama, pra-bencana, yaitu kenali tanda waspada jika tanah retak, air keruh, ada rembesan air atau mata air baru, serta gemuruh tanah atau pohon tumbang setelah hujan lebat. Kemudian, mitigasi struktural, bangun tembok penahan, buat terasering, kemudian tutup retakan di lereng dan bangun drainase yang kuat untuk mengalirkan air. Kemudian mitigasi non-struktural, tanam pohon berakar kuat, hindari membangun di lereng curam, buat selokan dan lakukan patroli rutin. Kemudian rencana keluarga, siapkan tas siaga bencana di mana isinya dokumen, makanan, obat, dan lain-lain sebagainya, dan tentukan titik kumpul aman dan latih simulasi evakuasi. Yang kedua, saat terjadinya bencana, kita harus bersikap tenang dan waspada, jangan panik, dan segera tinggalkan rumah jika mendengar suara longsor atau tanda bahaya lainnya. Kemudian evakuasi segera, yaitu menjauhi area longsor ke zona evakuasi yang aman yang sudah ditentukan atau tempat yang lebih tinggi dan jauh dari lereng. Kemudian bantu yang lain jika aman. Jika kita berada di tempat aman, bantu keluarga atau tetangga yang kesulitan, tapi jangan membahayakan diri kita sendiri. Kemudian hubungi petugas dan segera laporkan kejadian ini ke petugas yang berwenang. Kemudian pasca bencana, yaitu tetap di lokasi aman, jangan langsung kembali ke rumah karena rawan dari longsor susulan, dan tunggu informasi aman dari petugas. Kemudian ikuti informasi dan arahan. Pantau terus perkembangan situasi dan ikut instruksi dari tim SAR atau BPBD. Kemudian bantu dan dukung. Beri dukungan psikososial pada korban trauma, bantu membersihkan puing dan berikan bantuan logistik jika ada. Dan kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi, ikut serta dalam kegiatan perbaikan infrastruktur dan pembangunan kembali ekonomi masyarakat jika sudah dinyatakan aman. Jadi tanah longsor bukanlah bencana yang tak terhindarkan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi benteng perlindungan bagi diri kita, keluarga, dan komunitas di esok hari. Mari kita jadikan kesadaran tentang mitigasi tanah longsor sebagai bagian dari gaya hidup kita. Rawatlah lingkungan dan siapkan diri dengan matang dan berikan dukungan kepada satu sama lain. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, lestari, dan tangguh menghadapi setiap tantangan bencana. Setiap beraksi, hindari tanah longsor, lingkungan sehat, tanah aman, dan hidup menjadi nyaman. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.